kampus A ini, FK UNER, dengan gedung-gedungnya, dan selalu ingat untuk karya-karya Anda juga membawa nama dari institusi FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan RSUA tentunya nantinya. Jika Anda berprestasi, dari mana ya? Oh, dari FK UNER. Dulu koasnya di mana? Di RSUD Dr. Sutomo dan di RSUA. Tolong titip ketiga institusi ini menjadikan sandaran Anda untuk terus berkiprah, berkarya. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Dita, sudah banyak yang menjadi pejabat-pejabat di angkatan-angkatan laut, mungkin juga pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkes dan sebagainya. Dan itu akan menjadi contoh Anda bahwa Anda adalah generasi kesekian yang terus menjadi Satria Airlangga yang berkiprah dan akan membawa nama baik. Dan saya yakin adik-adik akan selalu ingat dan terus untuk berkarya dan berkiprah di dunia kedokteran dengan tetap membawa nama ketiga institusi tersebut. Selamat bagi adik-adik yang sudah menjalani dan menyelesaikan proses pendidikan ini, dan tentu kemarin sudah mendapatkan suatu pembekalan, di mana pembekalan ini mulai dari untuk mengambil internship, setelah internship nanti apakah langsung sekolah spesialis atau mau berkarya di bidang-bidang yang lain, itu tentu pilihan ya. Kemarin sudah banyak disampaikan dan ini mudah-mudahan sebagai bekal yang baik untuk digunakan sebagai penentu pilihan kemana nanti akan melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau adik-adik nanti segera untuk ambil spesialis, monggo jangan lupa datang ke Universitas Airlangga, ke FK UNER. Tentu kita akan lebih senang nantinya akan mendidik putra-putri kita lulusan dari Universitas Airlangga. Dan insya Allah dari tahun ke tahun prosentase yang menjadi PPDS ini jangan 30% lah, ya mungkin 60%, mudah-mudahan dari FK UNER sendiri, sehingga banyak lulusan-lulusan spesialis ini yang berasal dari FK UNER sendiri. Gelar dokter resmi melekat pada saudara ini adalah berarti tanggung jawab saudara semakin besar dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Selain yang saya sebutkan tadi, tentu membawa nama baik dari ketiga institusi ini. Dan tadi sangat baik sekali sambutan dari salah satu wakilnya, dan saya teringat betul bahwa pelantikan ini bukan merupakan sebuah akhir, tetapi merupakan sebuah awal. Kira-kira tahun 1988 saat saya mewakili rombongan untuk pelantikan dokter, hampir-hampir mirip dengan yang disampaikan oleh teman Anda. Saya juga mengatakan demikian, bahwa saat pelantikan dokter ini bukan dari akhir proses belajar kita, tetapi justru ini adalah merupakan satu awal kita untuk belajar kembali. Ya, kita dulu beberapa waktu yang lalu nggak pernah ada kasus COVID, tapi begitu ada COVID ya kita akhirnya belajar semuanya, banyak seminar-seminar, banyak webinar-webinar dan sebagainya tentang COVID. Akhirnya kita akan mendapatkan hal. Ini adalah suatu proses yang mana harus menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang. Dulu nggak ada digital health, sekarang pun juga harus ada digital health. Semua satu proses pelayanan sebagian disampaikan secara online pun juga, tetapi tetap bidang kedokteran ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan semuanya melalui digital. Hormati para guru-guru, para dosen-dosen Anda seperti yang ada di Lapal Sumpah tadi, pada tempat yang selayaknya, ya. Dan itu karena kontribusi dari guru-guru dan para dosen semuanya ini mengantarkan adik-adik sampai ke jenjang ini. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan pada pelantikan dokter periode 1 ini. Selamat sekali lagi
untuk keberhasilan mencapai ini, dan ini merupakan sebuah awal untuk meniti tugas-tugas atau karier-karier berikutnya. Selamat bagi para orang tua yang sudah berhasil mengentaskan putra-putri sampai lulus menjadi dokter ini. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Airlangga yang akan diwakilkan oleh Wakil Rektor Universitas Airlangga Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi kepada Dr. Muhammad Miftahus Surur, Magister Kesehatan, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, guru saya, senior saya, guru saya, Profesor Dr. Budi Santoso, SPUG Konsultan. Yang kami hormati para mantan dekan. Ketika beliau jadi dekan ini saya masih jadi mahasiswa, Profesor Dr. Askandar Cokro Prawiro, SPPD KEMD Konsultan. Beliau kemudian diteruskan juga oleh, waktu itu saya juga masih mahasiswa Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. JMS Wiyadi, SPTHT Konsultan. Kemudian Profesor Abdus Syukur, waktu itu saya masih PPDS sebagai salah satu mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang Direktur Utama di Rumah Sakit Dr. Sutomo diwakili oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian. Guru saya Profesor Dr. Cita Rosita, SPKK Konsultan. Kemudian yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga yang diwakili oleh Dr. Abdul Makin sebagai Wakil Direktur SDM dan Keuangan. Segenap Ketua ID, demikian juga dari Ketua Kepala Dinas terkait. Alhamdulillah, puji syukur Allah masih memberikan berkahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, hari ini kita merupakan hari yang berbahagia sebagai dokter baru. Saya berdiri di sini 2003, menjalani pelantikan dokter yang menurut saya seperti yang disampaikan oleh Prof. Cita tadi tidak bisa kita lupakan. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan, ini adalah awal dari perjalanan karir kita. Kita tidak bisa menduga, kita bisa merencanakan, tapi kita tidak bisa menduga. Prof. Bus tadi cerita, beliau berpidato, kemudian sekarang menjadi dekan. Tidak ada yang berplan ke sana. Tetapi yang bisa kita diskusikan adalah keberhasilan dari saudara semua ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak banyak yang bisa masuk program studi kedokteran dan hanya sedikit di antara mereka bisa diterima. Apalagi kemudian seperti saudara semua bisa lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini salah satu fakultas kedokteran terkemuka di Indonesia. Menurut QS ranking terbaru, UNER ini mungkin Bapak Ibu sekalian wali mahasiswa patut berbangga karena putra Bapak Ibu ini diluluskan dari sebuah universitas dengan ranking 521 sampai 530 terbaik di dunia. Bahkan baru minggu ini disampaikan bahwa UNER ini meningkat drastis dari
ranking Webometricnya dari 12 besar Indonesia menjadi 5 besar terbaik di Indonesia. Demikian juga ketika kita bicara dengan level UNER, level Asia maksud saya, UNER ini yang awalnya 171 menjadi 124 besar dunia. Sehingga UNER ini kalau di Indonesia saat ini dikatakan menjadi menjadi peringkat 4 terbaik di dunia. Dan jangan lupa untuk program studi medicine itu gabungan antara FK, FKG, FKM, maka kita ini sudah masuk dalam lingkaran 400 besar dunia dan 500 besar dunia. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri Anda lulus dari fakultas yang mempunyai tradisi baik dan kebanggaan akademis. Oleh karena itu, Bapak Rektor yang dalam hal ini kami wakili karena ada rapat pimpinan di Universitas Airlangga mengucapkan selamat menjalani profesi dokter. Selamat menjadi profesi yang mulia. Karena profesi ini kental dengan pengabdian. Kita lihat minggu ini kapal Universitas Airlangga muncul dalam berita headline melakukan bakti negeri. Ini adalah sebuah contoh pada kita semua bahwa profesi ini adalah profesi yang mengembankan tugas kemabdian di masyarakat dan di bidang kesehatan. Terlebih di masa pandemi ini, dokter menjadi garda terdepan untuk memenangkan perang bersama melawan virus COVID-19. Oleh karena itu, para dokter harus menjalani profesi ini secara profesional dan tidak melupakan proses pengabdian. Oleh karena itu, Bapak Rektor berpesan, saudara harus memegang teguh etika profesi dokter, sesuai kode etik dokter. Baca berulang-ulang seperti apa profesi dokter itu, jalani profesi itu sesuai dengan kode etik. Junjung tinggi rasa kemanusiaan dan jalani profesi ini dengan cara terhormat. Pelihara martabat dan tradisi luhur profesi dokter yang selama ini menjadi kebanggaan profesi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, para adik-adik sekalian, untuk menjalani profesi ini dengan baik, tantangan bagi saudara adalah ke depan tidak ringan. Usai pandemi ini tentunya masalah kesehatan dan profesi dokter menjadi semakin kompleks dan memerlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu jangan berhenti belajar baik secara formal dan pada jenjang yang lebih tinggi maupun belajar dari pengalaman-pengalaman untuk semakin memajukan dunia kedokteran. Hari ini Bapak Rektor berpidato dalam pembukaan rapat pimpinan menyampaikan hanya sekitar 4% alumni Universitas Airlangga yang menjalani pendidikan lanjut. Ini adalah sebuah tantangan kita bersama. Saya undang pada adik-adik saudara, kalau jenengan memang ingin menjalankan profesi lanjut, Anda ingin menjadi peneliti, ambil S3. Anda ingin menjadi seorang spesialis, ambil spesialis. Kembalilah pada alma mater kalian, raih pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, tentunya UNER ini untuk menjadi world class university butuh bantuan Anda. Karena untuk menjadi universitas yang terbaik itu peran alumni begitu besar. Walaupun employee reputation, 1 tahun penerimaan pekerjaan bagi seorang lulusan UNER, Fakultas Kedokteran itu termasuk yang tertinggi. Pertanyaannya adalah, apakah mempunyai standar profesi yang paling tinggi di antara lulusan Fakultas Kedokteran yang lain? Itu adalah tantangan kita semua. Saya sebagai salah satu sivitas akademika Fakultas Kedokteran tentu juga mengajak para alumni, karena sekarang hari ini menjadi Anda dilantik, Anda menjadi alumni, untuk bersama-sama meningkatkan ranking UNER dalam level employee reputation yang saat ini berada di peringkat 393 besar dunia. Ayo kita naikkan itu dengan kerja nyata, sehingga masyarakat ini mengakui bahwa alumni UNER dapat berkiprah dengan sebaik-baiknya dan kepercayaan terhadap Universitas Airlangga, khususnya FK UNER semakin tinggi. Pesan Bapak Rektor terakhir adalah teruslah belajar, pegang teguh integritas, kedisiplinan, etika profesi agar saudara dapat eksis dan hidup di masyarakat dengan baik. Semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang terbaik di sisinya karena kemanfaatan kita bagi masyarakat. Kira-kira 1 bulan yang lalu salah satu alumni kita memposting di dunia maya apa definisi dokter yang
hebat, yang berprestasi. Beliau menyatakan dokter yang hebat adalah bukan seorang profesor dokter. Dokter yang hebat itu bukan seorang muda yang meraih gelar raihan publikasi Scopus yang banyak. Dokter yang hebat adalah berada di desa memberikan pengabdian yang nyata pada masyarakat. Saya jawab pada beliau bahwa dokter yang hebat adalah dokter yang bisa berprestasi di dalam lingkungan masing-masing. Kalau Anda menjadi seorang dokter spesialis, jadilah yang terhebat. Anda menjadi seorang dosen peneliti, jadilah yang terhebat. Anda menjadi dosen dokter yang berada dalam daerah terpencil, jadilah yang terhebat. Seperti salah satu alumni kita yang tahun lalu mendapatkan penghargaan dari gubernur untuk daerah terpencil Madura dan sekitarnya. Jadilah yang terhebat di dalam lingkungan Anda, maka Anda adalah dokter yang terhebat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Rektor Universitas Airlangga bidang internasionalisasi, digitalisasi, dan informasi atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah pemberian cindera mata oleh perwakilan dokter baru. Cindera mata akan diberikan kepada Wakil Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, serta Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, kami persilahkan. Kepada Wakil Dokter baru, Dr. Damara Ibnu Arfian, kami persilahkan. Terima kasih kepada Wakil Rektor Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Bapak Dekan dipersilahkan untuk kembali menerima cindera mata, dan kepada Wakil Dokter baru, Dr. Luh Ayu Fiarini Dewi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan Wakil Dokter baru. Selanjutnya adalah pemberian cindera mata kepada para rohaniwan. Kepada para rohaniwan dan Wakil Dokter baru, Dr. Fajar Sartika Hadi, kami persilahkan.
Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Najib, Sarjana Agama MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, izinkan saya membawakan doa pada acara ini dengan tata cara agama Islam. Bagi saudara-saudaraku yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang maha luhur, yang tak pernah terlambat memberi nikmat, yang tak pernah berhenti memberi rezeki. Hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan hakiki. Ya Allah, hari ini kami mengungkapkan rasa syukur atas karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di gedung ini dalam rangka pelantikan dokter periode 1 tahun 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami, sehingga kami senantiasa berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah momentum ini penuh berkah bagi kami, dalam rangka memajukan masyarakat Jawa Timur, khususnya Indonesia pada umumnya, terutama dalam bidang kesehatan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Luruskan jalan kami menuju ridha-Mu, berkahi langkah kami menuju ampunan-Mu. Engkaulah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan segala doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita ikuti bersama pembacaan doa, dan kini tibalah kita di penghujung acara, yaitu pemberian ucapan selamat kepada para dokter baru, diikuti pengambilan foto bersama secara virtual. Kepada para dokter baru dan hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri. Pemberian ucapan selamat akan diberikan oleh Bapak Wakil Rektor, diikuti oleh Bapak Dekan beserta jajaran, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, serta Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dengan demikian, selesai sudah acara pelantikan dokter baru periode 1 tahun 2021. Kami ucapkan selamat kepada para dokter baru, semoga dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama, serta tetap menjunjung tinggi nama alma mater. Kami mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih kepada para rohaniwan, para dokter baru, para undangan dan hadirin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.